Pemirsa, DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas 2016. Salah satu RUU yang masuk ke dalam Prolegnas yaitu revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait revisi Undang-Undang KPK setidaknya ada 4 hal yang akan direvisi, yaitu masalah penyidik independen, pembentukan Dewan Pengawas, prosedur izin penyadapan, dan pemberian wewenang menerbitkan SP3. Penggiat anti korupsi meyakini revisi Undang-Undang KPK akan memperlemah KPK. Namun fraksi pendukung revisi Undang-Undang KPK di DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini justru akan memperkuat KPK. Lalu siapa yang benar? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Dan di ujung telepon sudah tersambung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin. Saya akan menyapa Pak Abdul Fikar terlebih dahulu. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga selamat sore Pak Aziz. Selamat sore. Iya, Pak Aziz, saya ke Pak Aziz terlebih dahulu ini untuk tahu kemarin itu kan kita sudah beberapa kali melihat proses revisi Undang-Undang KPK ini menjadi wacana di bulan Juni 2015, kemudian menguat lagi di Oktober 2015, menguat lagi di Desember 2015 dan akhirnya terhenti. Namun tiba-tiba di Januari masuk Prolegnas 2016. Apa yang terjadi, Pak Aziz? Ya, proses pembahasannya masih dalam pembahasan, sehingga masih dalam melakukan pembahasan gitu. Kita lihatlah poin-poinnya yang masih dalam pembahasan gitu. Tapi sudah dipastikan masuk ke Prolegnas 2016 kan Pak Aziz? Saya harus cek dulu, saya belum cek urutan keberapa, saya belum tahu. Oke, baik. Kemarin dari paripurna seperti itu, cuma kan kemarin balik Badan Legislasi mengadakan rapat, kita belum tahu itu. Oke, kalau dari Pak Aziz sendiri, pandangannya seperti apa melihat revisi Undang-Undang KPK? Ada perdebatan antara bahwa ini dianggap melemahkan, tetapi ada fraksi-fraksi di DPR yang menganggap ini justru memperkuat. Saya belum bisa berkomentar banyak karena belum masuk pembahasan daftar inventarisasi masalah. Sampai hari ini pun saya belum baca naskah akademis, belum baca RUU-nya, jadi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Oke, KPK kan mitra Komisi 3 DPR, tempat di mana Anda berada saat ini. Kalau saat ini posisi KPK, kelima pimpinannya mengatakan bahwa mereka belum butuh revisi dan bahwa undang-undang saat ini sudah cukup untuk KPK bisa bekerja dengan baik. Komentar Anda? Ya, kita lihat perkembangannya, masih dalam proses, sehingga sebagai mitra Komisi 3, KPK tentu kita akan lihat perkembangan seperti apa. Oke, baik. Ada juga Pak Aziz yang mengatakan bahwa ini poin-poinnya rawan disalahgunakan, kemudian bisa menjadi titik-titik di mana ada permainan di situ, misalnya untuk kewenangan SP3 ini mungkin bisa disalahgunakan baik oleh tersangka maupun oleh oknum di dalam KPK. Tanggapan Anda? Di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dikenal adanya SP3 dalam undang-undangnya itu. Itu yang akan masuk ke dalam revisi Undang-Undang KPK nantinya kan Pak Aziz? Saya belum tahu karena RUU maupun naskah akademisnya saya belum baca. Oke, baik. Saya akan ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, kalau Anda melihat proses bagaimana wacana revisi Undang-Undang KPK ini, kita sudah melihat dari tahun lalu. Tetapi akhirnya kemarin masuk ke dalam daftar Prolegnas 2016. Komentar Anda? Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa Pak Aziz dulu. Ya. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore. Oke, gini, bahwa ada rencana revisi itu sudah dari tahun-tahun yang lalu ya, terutama ketika ada konflik antara lembaga ya, terutama antara kepolisian dan KPK. Kemudian ada wacana untuk merevisi dan sebagainya. Nah, saya kira ketika konflik itu levelnya bukan pada normanya, bukan pada aturannya. Konflik itu ada di level praktisnya, ada di level pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu, menurut saya revisi itu belum ada urgensinya, ya. Apalagi umpamanya yang tadi Mbak katakan, 5 pimpinan KPK merasa belum perlu untuk ada perubahan. Artinya si user sendiri, gitu kan, dia belum merasa perlu. Itu satu. Yang kedua,
biasanya kalau undang-undang yang harus direvisi itu ada kelemahannya, gitu ya, ada kelemahannya. Dan ini kita tidak melihat kelemahannya. Justru kalau menurut saya teman-teman yang di KPK itu yang cenderung selalu dilemahkan di setiap apa namanya angkatan, di setiap babak kepemimpinan di KPK itu selalu ada upaya-upaya pelemahan. Gitu. Kenapa? Ya mungkin karena itu tadi undang-undang bukan terlalu besar. Memang sengaja kan diberikan kekuasaan kewenangan seperti itu kepada KPK. Karena KPK memang lahir untuk merespon ketidakoptimalan lembaga-lembaga yang ada sebelumnya gitu. Sehingga harus waktu itu ya tentu saja DPR dan Presiden, ya DPR dan pemerintah berpikir perlu ada satu badan yang bisa menerobos kebekuan di dalam pemberantasan korupsi. Lahirlah yang namanya KPK. Oke, kalau kemudian ada yang memandang bahwa kewenangannya menjadi terlalu besar, menjadi seperti super body dan tidak ada yang mengawasi, komentar Anda? Kalau menurut saya itu mengada-ada, ya. Karena apa? Satu, ya, kewenangan itu legal diberikan oleh undang-undang, itu kewenangan atributif, ya, diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, sampai saat ini kalau menurut saya belum ada, ya, langkah KPK yang melebihi kewenangannya, ya. Yang kedua, yang ketiga, kalaupun umpamanya seringkali penyadapan itu dikatakan sebagai sesuatu yang masuk ke dalam privasi orang dan sebagainya, kan ternyata kan tidak ada selain mereka yang memang dijadikan tersangka korupsi, tidak ada orang yang protes umpamanya karena disadap dan sebagainya gitu. Nah karena itu kalau menurut saya yang punya usul untuk merevisi penyadapan itu yang paranoid gitu, yang ketakutan bahwa dia tersadap gitu. Ya, kalau saya itu ininya rasionya seperti itu. Gitu. Oke. Coba kita kembali lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, dari poin-poin yang dikatakan Pak Fikar tadi, mungkinkah dari DPR sebenarnya memang 4 poin yang menjadi poin-poin utama untuk revisi Undang-Undang KPK ini memang sesuatu yang dianggap kurang optimal atau mengganggu oleh DPR? Saya tadi sampaikan bahwa saya belum pernah membaca rancangan undang-undang maupun naskah akademisnya. Sehingga saya tidak ingin berdebat sesuatu yang belum pernah saya baca. Oke, baik. Pak Aziz, kalau begitu saat ini prosesnya akan seperti apa? Kalau kemarin memang sudah masuk prolegnas 2016, akan seperti apa agenda pembahasan revisi Undang-Undang KPK? Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Prosesnya masih di badan legislasi, kita belum tahu seperti apa. Masih dilakukan sinkronisasi. Proses sinkronisasi itu masih di badan legislasi DPR. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz Samsudin untuk waktunya bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau kita bahas satu persatu, Pak. Ya. Masalah wewenang SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Perlu atau tidak KPK diberikan kewenangan untuk bisa menghentikan penyidikan? Oke. Saya secara tegas menyatakan tidak perlu. Ya, karena apa? Karena setiap kasus yang dikerjakan oleh KPK itu harus tuntas. Ya, ada pembukti ada peristiwanya, ada pembuktiannya, ya, sehingga tidak perlu ada SP3. Dan sebenarnya yang disebut dengan SP3 itu kan secara biasa kalau di kepolisian dan di kejaksaan itu adanya di tingkat penyidikan gitu, ya. Nah, sebenarnya KPK juga punya SP3 itu di tingkat penyelidikan. Nah, ketika KPK melakukan penyelidikan sebelum penetapan tersangka. Ya, sebelum penetapan tersangka itu kan ada penyelidikan. Nah, penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidak suatu peristiwa pidananya, ya kan? Baru kemudian menetapkan tersangka di tingkat penyidikan. Nah, itu di situ kalau memang tidak ada ya dihentikan di situ gitu. Ya, cuma tidak terpublisir aja banyak kasus yang dikerjakan tapi kemudian dihentikan. Jadi gitu. menurut Anda sebenarnya wewenang SP3 tidak terlalu diperlukan untuk KPK? Betul. Kalau menurut saya tidak terlalu diperlukan. Oke, argumentasi perlu atau tidaknya kalau menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan adalah untuk orang-orang yang kemudian misalnya sakit atau meninggal dunia dalam proses perkara itu di tingkat penyidikan atau penyelidikan. Nah, kita apa jawabannya? Gini, jawabannya. Kita seringkali mengusulkan sesuatu tapi belum membaca undang-undang secara keseluruhan atau undang-undang yang terkait. Umpamanya terhadap orang meninggal. Kalau saja kita mau rajin membaca, di KUHP itu jelas.
kalau orang meninggal itu ya gugur hak menuntutnya. Tidak perlu pakai Tidak SP3. perlu pakai SP3. Memang gugur dengan sendirinya. Iya. Oke. Kita punya presiden ketika Presiden Soeharto diperiksa, ya, kemudian dinyatakan oleh seorang dokter bahwa dia tidak bisa lagi bertindak sebagaimana mestinya, maka kan dengan sendirinya berhenti, gitu. Peradilannya berhenti dan ya dengan sendirinya berhenti, gitu. Ya, artinya gugur itu hak menuntutnya. Oke, baik. Untuk wewenang SP3 sebenarnya tidak diperlukan. Sekarang kalau untuk soal adanya Dewan Pengawas KPK, perlu atau tidak, Pak? Nah, kan gini, kalau melihat di undang-undang yang sekarang itu ada namanya Dewan Penasehat, ya, Dewan Penasehat, kemudian ada juga namanya komite pengawas internal, ya, itu ada juga. Kemudian ada yang ad hoc, yang kalau ada komisioner atau pegawai KPK atau bagian dari KPK, ya, yang melanggar etika, melakukan perbuatan tapi dia melanggar etika, maka akan dibentuk semacam komisi ad hoc, ya, untuk mengadili. Jadi hanya sifatnya situasional ketika ada satu kasus tertentu. Bahkan isinya kan 3 orang dari luar, 2 orang dari dalam, gitu. Isi komisi ad hoc itu lebih independen gitu sebenarnya, ya kan? Nah, kalaupun mau, ini juga saya juga agak ragu bahwa Dewan Pengawas ini pengertiannya adalah Dewan Pengawas Etik, ya, bukan Dewan Pengawas yang bisa menghentikan, umpamanya KPK mau menuntut, dia bisa mengintervensi, bukan seperti itu, gitu. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam yuridis, karena KPK itu independen, ya, baik badannya maupun pekerjaannya, ya, maupun fungsinya itu independen, nggak bisa diganggu. Tidak ada Dewan Pengawas yang permanen artinya. Nah, itu kalau menurut saya tidak menjadi perlu itu Dewan Pengawas, ya, yang permanen dalam pengertian yang luas. Tetapi kalau Dewan Pengawas Etik itu sangat perlu, ya, dan itu yang sekarang ini sudah berjalan, ya, yang secara ad hoc bahwa ada 3 dari luar. Tapi memang hanya kewenangannya berarti mengawasi sesuatu yang bersifat etis, bukan sesuatu yang teknis, bukan tentang masalah penegakan hukum, tetapi lebih kepada masalah-masalah etis, begitu ya. Penegakan hukum itu ada mekanismenya sendiri. Ada lagi, Kalau penyelidikan, kalau penuntutan itu yang dilakukan oleh KPK itu tidak sah, maka ada yang namanya pra-peradilan. Iya. Jadi ada kontrolnya gitu loh semuanya sebenarnya. Pekerjaan KPK itu nggak perlu ditambahkan, karena semuanya ada kontrolnya gitu. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.